Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan upaya menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan pada limiting resort land water farmer yang akan dijelaskan oleh Firligian Ananto, Hendrawan Ferry Anansa, Ainur Rohimah, dan Joy Junior Putra. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Firligian Ananto. Baik, saya akan membacakan materi Limiting Resource Light Water Farmers. Pembatasan luas lahan di sektor pertanian. Lahan untuk budidaya tanaman perkebunan menjadi salah satu faktor produksi utama. Namun, semakin lama luas lahan pertanian berkurang. Faktor-faktor berkurang lahan pertanian. Semakin banyaknya penduduk, adanya peningkatan penggunaan lahan untuk sektor lain. Jenis-jenis tanaman yang dibatasi oleh pemerintah. Di antaranya ada kelapa sawit, kelapa, karet, kakao, kopi, tebu, teh, dan tembakau. Cepatnya konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian dapat mempengaruhi kinerja sektor pertanian. Pertama, konversi ini secara langsung menurunkan luas lahan untuk kegiatan produksi pangan, sehingga sangat berpengaruh terhadap penyediaan pangan lokal maupun nasional. Konversi lahan pertanian subur ini amat fenomenal di pantai utara Pulau Jawa. Di sisi lain, kehilangan tanah pertanian cenderung diikuti dengan hilangnya mata pencaharian petani yang dapat menimbulkan pengangguran. Dan pada akhirnya memicu masalah sosial. Masyarakat petani tradisional di pedesaan pada umumnya tidak memiliki latar belakang pendidikan formal yang memadai dan tidak memiliki keahlian lain selain bertani, sehingga mereka tidak siap untuk memasuki lapangan kerja non-pertanian setelah kehilangan tanah pertanian mereka. Terima kasih. Nah, materi yang kedua akan dijelaskan oleh Hendrawan Ferry Andansah. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Lahan pertanian, terutama sawah beririgasi, teknis sudah merupakan kebijakan pemerintah dan telah dituangkan dalam berbagai rumusan keputusan pemerintah. Badan Pertahanan Nasional sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengembangkan dan menyelenggarakan administrasi pertahanan nasional memiliki komitmen tegas untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Langkah-langkah tersebut akan kurang berhasil apabila upaya pengendalian lahan persawahan tidak memperoleh dukungan memadai atau tidak teririgasi ke dalam upaya pembangunan sektor pertanian. Dalam dimensi yang lebih luas, pembangunan pertanian dalam memasuki era globalisasi mendatang memerlukan perhatian yang serius untuk membangun masyarakat petani itu sendiri. Visi kebijakan yang akan datang harus memiliki keberpihakan kepada peningkatan kesejahteraan petani, pembangunan masyarakat pedesaan atau petani perlu diarahkan kepada penciptaan sektor pertanian sebagai lapangan usaha yang menarik sehingga konversi lahan pertanian ke non-pertanian dapat dicegah secara alamiah. Dengan demikian, upaya pencegahan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian melalui peraturan-peraturan formal pemerintah akan menjadi lebih bermakna. Baiklah. Materi yang kedua akan dijelaskan oleh Joy Junior Rudi Putra. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi sebelumnya.
Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian secara umum meliputi pemberian bantuan dan insentif bagi petani, peningkatan kapasitas SDM di sektor pertanian, dan penguatan kebijakan di sektor potensi dan persebaran sumber daya pertanian untuk ketahanan pangan nasional. Pertanian merupakan sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan. Lahan pertanian merupakan sumber daya alam yang paling berperan dalam pertanian. Lahan pertanian menurut BPS terdiri dari lahan sawah dan lahan pertanian, bukan sawah. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, di mana masyarakat memberi hak memperoleh akses untuk memanfaatkan sumber daya air, menggunakan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha, memperoleh manfaat atas pengelolaan sumber daya air, memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, menyatakan pendapat terhadap rencana pengelolaan sumber daya air yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat, mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air dan atau mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah sumber daya air yang merugikan kehidupannya. Baik, Nah, terima kasih. materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ainur Rohimah. Pembatas sumber daya air. Yang pertama itu peran masyarakat terhadap pengolahan sumber daya air menggunakan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari. Pertanian rakyat dan kegiatan bukan usaha. Masalah sumber daya air dalam bidang pertanian meliputi masalah yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air meliputi kualitas air yang tercemar, banjir, kekeringan, dan pendangkalan sehingga kualitas air sangatlah buruk untuk pertumbuhan. Nah, demikianlah presentasi dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.